Ada partai yang menarik kala Alireza Firoza bertemu dengan Hikaru Nakamura pada catur online Lichess.com, di mana kala itu secara mengejutkan Alireza memakai pembukaan yang biasa dimainkan oleh pecatur pemula ketika akan menskakmat lawan secara cepat. Ya, ini memang pertandingan tidak resmi sehingga kedua pemain memainkan pembukaan suka-suka, pembukaan liar. Tentu saja ini adalah partai chess for fun, catur yang bersifat gembira. Oleh karena itu, kedua pemain seakan bermain lepas dan mengeluarkan langkah-langkah yang ajaib sehingga hampir semua langkahnya terlihat menghibur penonton. Dalam partai kali ini, Hikaru Nakamura berhasil menghukum pembukaan liar yang dimainkan Alireza. Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Alireza Firoza yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Selanjutnya pion E5 oleh Nakamura, dan sebuah kejutan, Alireza langsung mengeluarkan menterinya ke H5, mengancam pion. Ini menyalahi teori pembukaan catur, di mana pemain yang mengeluarkan menteri terlalu dini akan mudah terancam dan akan mengalami kerugian tempo. Tapi inilah menariknya partai tidak resmi, chess for fun. Semua langkah bisa terjadi. Nakamura merespon kuda C6 yang melindungi pion, gajah C4. Inilah sisi menarik dari partai ini. Alireza mengancam skakmat ala pemain pemula. Nakamura pion G6 sehingga menendang menteri mundur, tetapi masih mengancam skakmat di F7. Hitam mendorong pion F5 seperti gerakan bunuh diri bagi hitam. Tapi setelah pion makan pion, kuda akan ke D4 menyerang 3 sekaligus. Setelah menteri ke D5 yang mengancam mat di F7, maka datang menteri E7 yang melindungi F7. Sekarang serangan putih akan berakhir. Sekarang ganti kuda hitam yang mengancam pion C2 yang akan melakukan garpuan. Datang ancaman juga kuda ke F6 yang menyerang menteri. Ada juga rencana bagi hitam dengan membuka pion C6 lalu ke D5 dan dilanjut makan pion F5. Situasi dengan cepat berbalik menguntungkan hitam. Menteri putih hanya dipaksa menari-nari menghindar dari ancaman, dan hitam secara terus-menerus akan mengembangkan serangan. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya, Alireza memainkan kuda E2, kuda F6. Oke, masih terus memprovokasi putih untuk memukul pion. Bagaimana jika putih mengambil pion ini? Maka D5 dimainkan di sini, menyerang gajah lawan sambil membuka perkembangan gajahnya. Di partai aslinya, Alireza tidak terpancing makan pion itu dan lebih memilih D3. Dan di sini Nakamura bermain kuda A5. Langkah masuk akal dari hitam karena gajah putih ini sangat aktif di diagonal ini. Jadi hitam tidak mengizinkan gajah ini mengontrol terhadap diagonal ini. Alireza kuda B ke C3, dan tentu saja Nakamura menukar kuda dengan gajah lawan dan pion merebutnya kembali. D6 membuka gajahnya, gajah G5 yang melakukan pin dengan ancaman selanjutnya kuda D5. Karena itulah langkah H6 dimainkan di sini untuk mengganggu gajah. Apabila gajah mundur ke H4 misalnya, maka gajah ini akan terperangkap. Oleh karena itu, Alireza memutuskan menukar gajah dengan kuda dan menteri merebutnya kembali. Kuda melompat ke D5 yang menyerang menteri dan pion C7. Menteri ke F7 dengan tetap melindungi pion. Alireza memutuskan rokade panjang. Pada awalnya langkah putih ini sepertinya langkah posisional yang bagus. Dia membantu pengembangan bentengnya pada file D. Tetapi kenyataannya setelah pion C6 yang menendang kuda untuk mundur kembali, dan menteri hitam tiba-tiba menjadi penyerang terdepan alias striker. Menteri merebut pion sambil balik menyiapkan serangan, membangun posisi melalui diagonal panjang ini. Alireza pion makan pion dan Nakamura merebutnya kembali dengan pion. Kuda G3 yang menyerang pion. Menteri mundur membela. Benteng H ke E1 dan H5. Nah, sekarang gantian Nakamura yang melanggar prinsip pembukaan. Dalam prinsip pembukaan dasar, pemain dianjurkan untuk mengembangkan perwiranya terlebih dahulu dan memainkan pion seperlunya saja. Tapi ini terbalik untuk Nakamura, di mana hampir semua perwiranya masih tertidur dan malah pion-pionnya yang terus berkembang. Nampak posisi yang sangat lucu, tapi intinya struktur pion hitam ini malah terlihat kokoh dan kuat.
Bahkan sepasang kuda putih tidak memiliki kesempatan untuk maju ke depan membangun serangan. Langkah pion H5 ini juga mengosongkan peta untuk perkembangan gajahnya yang bisa menyerang Raja Putih. Oke, Ali Reza melanjutkan Raja B1 mendekatkan Raja pada pion A2 yang sedang dalam pemantauan Menteri Hitam. Gajah E6, kuda G ke E2, Nakamura rokade panjang, dan Menteri ke E3 yang mengintai pion hitam. Akhirnya Raja bergerak mendekat untuk mengawalnya. F4, tapi Nakamura menolak pertukaran pion dengan terus mendorong pionnya maju. A3, gajah G7, dan benteng ke D2. D5, hitam memiliki struktur pion yang kokoh di tengah, di mana pion D ini akan bersiap maju. Ali Reza memainkan benteng E ke D1 yang mengawal peta D4 ini sebanyak 4 kali. Menteri C7, kuda D4, kuda menyerang gajah dan menendang gajah ke peta C8. Dan inilah kuda B3, H4, kuda A4, kuda bersiap melompat ke peta C5. Karena itulah Nakamura B6 yang menjaga peta C5, kuda D4, C5 yang menyerang kuda, kuda ke B5, dan menteri ke C6 menyerang kedua kuda. Pada posisi ini Ali Reza menyerah setelah melihat apabila kuda mundur, maka datang ancaman D4 yang akan mendapatkan salah satu kuda. Atau jika menteri ke B3 misalnya, maka C4. Apabila menteri ke B4, maka A5 kembali menyerang menteri. Apabila menteri ke E7 yang mengincar gajah, maka setelah benteng D7, maka Menteri Putih dipaksa untuk menyelamatkan diri, dan setelah itu giliran Menteri Hitam akan makan kuda. Oke, jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng F5. Apabila Menteri mengambilnya, maka Menteri makan gajah, Menteri mengambil, dan kuda melakukan skakmat. Atau bila Menteri B1 skak, Raja H2, gajah E5 skak, dan benteng mengambilnya. Oke, kita masuk ke sesi asa otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan saya tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.